dia masih eksis gitu ya di dunia industri, dia adalah orang yang paling adaptif, dia orang yang paling bisa menyesuaikan diri ya gitu. Contoh nih, lulus dari sini selesai 30 hari gitu ya, saya magang. Teman-teman coba download sendiri yang parenting, yang jadi konsultan, yang jadi voiceover, tiba-tiba dapat tawaran gaji 7 juta sebulan. Pertanyaan saya, apakah teman-teman meninggalkan bisnisnya dan memilih untuk bekerja dengan gaji 7 juta per bulan? Tadi yang produk itu belum menghasilkan, tapi ada tahu. Jadi balik lagi tergantung juga. Tapi kalau milih pasti kerja dulu. Setelah kerja punya duit dan banyak penghasilannya baru berbisnis. Jawabannya realistis ya. Ini didampingi sama Ewa. Gua nggak tahu dia main tuh mukanya. Pas nongol di video, jadi ganteng ya. Gitu. Entah ya, pasti nggak akan ketemu ini karena ini nyambung di ya. Jadi ini bicara tentang market sebenarnya. Jadi ada istilah namanya produk market fit, di mana produk itu cocok sama pasarnya. Ada itu target market. Jadi ada produk yang cocok sama marketnya. Teman-teman harus paham. Masalahnya di sini kan produknya rata-rata menengah ke bawah semuanya ya. Tidak ada yang bawa konsep ide produk yang menengah ke atas. Apa misalnya, Pak saya jasa, biasanya apa? Saya travel umroh dan haji. Nah, gitu. Berapa harga paketnya? 35 juta per orang. Nah, kan udah mulai mikir cara jualannya gimana ya. Atau saya punya ide yang aneh Pak, apa? Saya jualan tanah kuburan. Dibandingkan dengan produknya mungkin jauh. Sama kayak teman-teman beli sepatu tapi pakai sepatu yang Nike, harganya berapa tahun ini? Berapa? Rata-rata sepatu Nike ada? Ada. Kita ada ya, kita ya. Dibandingkan teman-teman beli sepatu kakak, ya. Berapa harganya? 200. Ya, karena 200 ya kan? Nah, semuanya pasti diikat nih semua ya, fungsinya sama. Tapi apa yang membedakan? Apa? Kualitas, bahan, iklannya di Indosiar. Kenapa? Pernah nonton sinetron gitu di SCTV tiba-tiba lewat iklan. Kenapa? Itu produknya laku nggak? Laku ya, mahal film-film apa gitu yang dia banyak menampilkan produk-produk mewah ya berarti ada beberapa yang. Cuma karena kita tidak menggunanya jadi kita nggak tahu kalau itu berapa. Jadi iklannya lebih enak. Kampus atau lagi ada acara-acara di kampus biasanya suka keliling bawa produk-produk TKR ini buat temennya yang di rumah. Jadi macam-macam lah, beli yang gede, beli yang kecil. Silakan ada lagi. Ada yang nama daerah. Biasanya gitu. Nama daerah, nama kotanya, nama kampusnya, nah itu bisa. Tapi kalau nama kampus, nama saya Muhammad Fadli Remaja, yang mana beraktivitas dari sini untuk mempresentasikan hasil analisis dari keputusan keadilan. Nah, jadi mereka kok sebagai penunjang keadilan dan juga kepastian hukum. Nah, selanjutnya itu ada timbangan, yaitu berupa simbol dari keadilan itu sendiri, keseimbangan dan juga objektivitas dalam setiap penanganan perkara. Nah, kemudian ada logo tameng berupa logo perlindungan, adalah suatu bentuk yang mana memberi kesan aman bagi para klien kita dan juga terpercaya pastinya yang hadir untuk melindungi individu, perusahaan ataupun lembaga pemerintah. Nah, yang keenam atau yang terakhir berkontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
Nah, kemudian juga ada struktur organisasinya di sini. Yang pertama itu ada managing partner, kemudian ada kepala-kepalanya, baik itu di level LBH. perbedaan law firm dan juga lembaga bantuan hukum. Yang akan kita ketahui, lembaga bantuan hukum ini ditujukan untuk orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan finansial dan memiliki kasus hukum. Nah, hal tersebut juga merupakan implementasi dari undang-undang advokat bahwa seseorang Karena tadi menunya banyak tuh layanannya. Kadang itu orang hanya butuh satu aja, tapi kenal